Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Ya, sekarang channel Fitri Doni Official siang ini. Sekarang kita ketemu dengan salah satu tokoh inspirasi kita, yaitu Bapak Irwansyah MPU. Beliau ini yang punya kedai kampus di depan Urang dan salah satu dosen di UIN Mataram juga. Jiwa beliau ini jiwa mahasiswa, makanya banyak kalangan mahasiswa yang sering nongkrong di sini. Alhamdulillah. Bapak ini beliau orang Sumbawa, jadi ini yang membuat saya untuk mewawancarai beliau, karena pengalaman beliau lah yang membuat saya itu berpikir untuk bisa maju ke depannya seperti itu ya. Ya, mulai saja ya. Kita di sini cuma bukan wawancarai sih, tapi cuma berbicara, ngobrol-ngobrol santai Bapak ya. Ngobrol-ngobrol santai aja. Kita canda-canda Bapak ya. Gimana Pras? Ya. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Doni. Alhamdulillah. Amin. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini harus sehat. Alhamdulillah Pak ya. Ya, di sini cuma kita ngobrol-ngobrol aja Bapak ya. Santai-santai aja. Mungkin Pras kalau mau nanya juga bisa, nggak apa-apa ya. Kita sharing, mungkin kita pengalaman Bapak itu yang terpenting ya. Ilmu tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada pengalaman Bapak ya. Pengalaman itu yang terpenting. Nah, bagaimana pengalaman beliau waktu beliau mungkin di Sumbawa, waktu beliau masih sekolah, masih kuliah, sampai beliau bisa menjadi orang besar seperti inilah itu kita bilang ya. Bagaimana Bapak waktu Bapak mungkin pengalaman cerita Bapak waktu SD, waktu SMP, SMA sampai kok bisa kuliah di Mataram, itu apa sih yang membuat Bapak bisa nyampe loncat lebih jauh lagi sampai Mataram seperti itu kan? Kalau kita lihat orang Sumbawa masa lalu itu sedikit untuk berpikir untuk bisa untuk sekolah lebih jauh lagi, paling sampai SMP aja dah, sampai SMA aja langsung cari kerja gitu. Tapi Bapak kok bisa gitu sampai lanjut, sampai nyebrang pulau, sampai ke Pulau Lombok. Bagaimana ceritanya dan pengalamannya Bapak? Terima kasih, selamat datang di kedai kampus kepada anak-anak muda yang gagah ini. Alhamdulillah. Ya, kalau kita ingat-ingat masa SD kita di kampung itu memang gimana ya, terlalu indah untuk dikenal. SD itu gimana indahnya ya, di saat sawah lagi dibajak, kemudian burung-burung masih rame, kemudian kuda-kuda kerbau di mana-mana. Kami ke sawah naik kuda, naik kerbau, sungai masih sekali. Indah sekali kami SD itu. SMP alhamdulillah. Di kampung kita dulu tuh di bawah sana di Kecamatan Hutan itu alhamdulillah sudah ada SMP. Jadi kami SMP di situ, dan alhamdulillah ternyata guru-guru dulu itu punya visi ke depan itu luar biasa. Jadi kami itu menceritai ibu kotanya di mana, Jakarta di mana. Jadi kami dari SMP itu sudah diceritain bahwa seberang sana itu ada yang lebih indah lagi untuk kita menuntut ilmu, untuk kita bersilaturahim di kabupaten kita, di provinsi kita. Dia sudah memberikan kami beberapa motivasi-motivasi ke depan pada saat itu yang tidak kami sadari. Bahkan dari SMP pun kami sudah menghafal nama-nama menteri, kabinet-kabinet presiden. Nggak kayak sekarang, kalau ini apa enggak menterinya? Jangan ditanya Pak. Iya kan? Itu loh. Jadi kami dulu itu, guru-guru itu sudah menceritakan kami, ini menteri A, menteri B, kamu mau jadi apa? Kalau kamu mau jadi orang hebat, harus lanjut sekolah, harus begini, begitu. Nah, akhirnya kami tertarik untuk melanjutkan lagi ke SMA. Nah, waktu itu belum ada SMA di kita. Maka mana itu Pak? Maka di hutan itu belum ada SMA. Maka Bapak
pergilah disekolahkan di ibu kota kabupaten kita di Sumbawa Besar. Kira-kira SD berapa dulu Pak waktu di Intan? Bapak dulu SD 1. SD 1. Ya, SD 1 itu masih ada yang ambilnya dulu, ada kelas 1 sama kelas 2, kelas 3 masih batu tok dulu tuh. Itu bangunan Belanda namanya. Kalau SMP-nya Bapak dulu di mana? Bapak dulu tuh karena belum ada SMP negeri, jadi kita tuh masih berinduk di Alas. Ada namanya SMP Alas, Filial Utan. Paham dah? SMP Negeri Alas, Filial Utan. Jadi kami ini seolah SMP Alas, cuman kelasnya di Utan gitu loh. Nah, begitu kami tamat, ijazahnya Alas. Kalau SMA-nya Bapak? Ya alhamdulillah saya tes SMA 2 lulus. SMA 2 negeri Sumbawa Besar lulus. Tahun itu, dan alhamdulillah tahun 85 itu orang tua saya berniat melanjutkan saya kuliah di kota ini, di Mataram. Ya pada saat itu sudah banyak nah orang-orang kampung kita yang sudah menuntut ilmu terlebih dahulu di sini. Maka dari itulah bapak saya berniat ingin menyekolahkan anaknya di sini. Ya termasuk saya inilah. Di universitas mana itu Pak? Gimana nak ya, karena zaman dulu itu kami semua harus masuk program kita orang tua kami. Ya, alhamdulillah bapak waktu itu pertama tes itu di Fakultas Teknik Sipil. Dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Sekolah STTM, Sekolah Tinggi Teknik Mataram. Tapi di dalam UNRAM yang cikal bakal menjadi Fakultas Teknik sekarang ini. Nah, kebetulan bapak itu angkatan pertama tahun 1985. Berarti sarjana Bapak ini teknik itu Pak? Enggak juga nak. Nah bapak tidak bisa membayangkan bahwa teknik sipil, teknik pengairan itu begitu kuatnya hitungan. Nah, bapak jujur lemahnya di situ nak. Akhirnya bapak pada semester mau masuk 4 ya bapak nyerah nak. Jadi bapak keluar dari situ, bapak pulang lagi di hutan, balik lagi. Karena bapak saya marah sekali, marah besar karena niatnya tidak bisa disampaikan ke saya, dan saya pun memang tak kuat di teknik jurusan pengairan bapak. Iya. Terus bagaimana supaya rencana bapak supaya bapak bisa lanjut S1 itu bagaimana? Sampai bapak bisa lanjut kuliah itu bagaimana Pak? Gimana ya kadang-kadang itu kalau bapak ingat dia memang lumayan sedikit ceritanya nak. Ya pemuda-pemuda zaman itu nak nggak jauh beda lah dengan umur kalian juga. Kami juga punya juga kenakalan remaja namanya. Ya saat itu karena kami juga dengan keterbatasan informasi kita di kampung. Ya akhirnya kami ini penganggur di kampung itu seolah-olah penyakit masyarakat gitu Pak di kampung itu. Oh berarti bapak pernah nganggur? Kan tadi saya keluar semester mau masuk semester 4, saya pulang ke hutan. Oh berarti tidak lanjut kuliah? Tidak melanjutkan kuliah karena bapak saya bilang kamu tidak bisa kuliah, kamu orang nakal, kamu begini. Ya. Saat itu kami singkat sekali menjelaskan bahwa kami itu tidak kuat di situ gitu loh. Iya. Cuman orang tua kami sama itu ya tetap aja kita disalahkan ya kami terima. Terus bagaimana rencana bapak waktu itu sampai bapak bisa lanjut kuliah? Nah itu nak bapak masih ingat ketika lebaran dan semua anak-anak kuliah dari Mataram itu pulang. Di saat itulah bapak itu berkumpullah dengan teman-teman yang masih kuliah. Bapak tidak bisa menjawab ketika ada seorang perempuan bertanya kepada saya di tempat orang rame, ya, Mas, kuliah di mana? Dari situlah saya bilang ya tebak sendiri saja. Ternyata tidak sekolah tuh kadang-kadang kita minder sekali. Dan situlah saya berpikir bagaimana caranya saya harus kuliah sementara bapak saya tidak lagi mengizinkan. Itulah saya berpikir terus. Karena setiap hari orang tanya saya di mana kuliah. Kalau saya bilang tidak kuliah, ditinggalin seorang seperti itu.
tidak mau berteman dan ikutkan komunitas seperti itu. Ya akhirnya saya sedih sekali kalau saya ingat. Terus gimana Bapak lanjut setelah itu? Nah akhirnya suatu saat kakak saya menginformasikan ke orang tua saya bahwa di Mataram ada buka D1 pariwisata saat itu. Nah dan bapak saya setuju kalau hanya 1 tahun. Karena mungkin dia lulus per 1 tahun gitu loh. Maka dengan itulah saya bangga sekali, saya berangkatlah ke Mataram ini. Saya masuklah di satu pariwisata. Ternyata pariwisata itu 6 bulan di Lombok, 6 bulan di Bali. Karena di Lombok ini belum ada singgigi waktu itu, belum ada tempat praktek. Iya. Dan Prakteknya lebih, ke Bali gitu. dan lebih senang lagi saya 6 bulan di sini itu 6 bulan ke Bali. Bapak saya belum tahu waktu itu. Pak ini 6 bulan ke Bali lagi. Ya apa boleh buat, kena. Saya berangkatlah ke Bali. Nah di Bali itulah saya bertemu dengan teman-teman yang betul-betul kreatif, positif thinking. Kemudian dia mempunyai misi yang kuat ke depan. Situlah saya ketemu. Ternyata selama saya di kampung itu menghabiskan waktu saya yang sia-sia. Begitu sampai saya lulus pariwisata di sana, alhamdulillah saya diterima di Nusa Dua. Ada namanya Hotel Bali Sol Hotel. Itu lokasinya di Nusa Bin Hotel. Di mana tuh? Di Nusa Dua, di kawasan Nusa Dua di Bali. Nah, terus ceritanya Bapak sampai Bapak ke sarjana bagaimana? Karena saya di Bali itu tidak sampai juga 2 tahunan. Karena di Bali itu pada saat itu tempat ibadah, terutama kita orang Muslim, ada cuma terlalu jauh. Nah. Nusa Dua tuh saya tempuh kalau ke kota tuh lumayan. Nah informasi itulah sampailah ke bapak saya. Kamu berarti tidak pernah Jumat, Pak? Biasa jujur saja, iya. Kan kita kan akibat pekerjaan dan tempat ibadah yang terlalu jauh dan sama itu. Akhirnya saya pulanglah ke Lombok, kebetulan Singgigi buka. Dan alhamdulillah saya begitu saya masuk di salah satu hotel di Singgigi, namanya Mascot Beach Hotel, saya diterima lah di situ. Nah, jadilah saya pegawai di kawasan Singgigi Beach Lombok ini. Oh, awal mulanya jadi pegawai gitu ya? Pegawai. Ya. Terus setelah itu Bapak nikah itu kapan kira-kira? Nah, setelah saya bekerja di situ, syukur alhamdulillah bisa kita nabung, bisa kita beli motor. Ternyata jodoh datang. Begitu jodoh saya datang, kebetulan jodoh saya di depan rumah di bawah. Oh, Di hutan ya, ketemunya di sini, ketemunya di Kota Mataram. Sama-sama dia sudah, saya sudah bekerja. kerja waktu itu belum sarjana tapi Belum ngapain? sarjana, masih D1. Berarti istri dulu. Wisata, ya. Istri sarjana, Bapak masih? Ya. Kira dan waktu itu apa yang membuat niat Bapak untuk bisa melanjutkan sarjana seperti istri Bapak? Iya, nah, ternyata istri saya ini dia punya prinsip dan punya cita-cita. Dia selalu bilang sama dirinya sendiri bahwa saya ingin menjadi istri orang hebat. Itu cita-cita dia dari SMP-nya. Selalu dia tulis dari bukunya bahwa saya harus menjadi istri orang hebat. Maka ketika itu ada musibah pada saat itu yang namanya bom Bali. Oh, tahun berapa itu? Lupa ingat saya. Yang di bom Bali itulah termasuk bapak di PHK massal. Peristiwa Bali dan Bali itu ya? Kok sampai di Mataram? Dulu kan belum punya lapangan terbang kita. Satu-satu kita masuk pariwisata Lombok adalah Bali. Kalau Bali terganggu sedikit saja, maka Lombok itu otomatis Oh, terpengaruh jadinya. terpengaruh. Karena pintu masuk pariwisata Lombok adalah Bali. Jadi kami PHK semuanya termasuk bapak. Maka disitulah istri saya tidak bisa kehabisan akal juga, karena dia kepingin menjadi istri orang hebat. Begitu saya PHK waktu itu, kebetulan juga saya ketemu dengan teman-teman yang hebat tadi itu, dan dengan bekal saya dari Bali itu, saya cobalah menyewa sebuah tempat untuk berdagang, buka konter HP,
jual pulsa, jual materai, boleh kan? Materai Beras, dengar keras. itu digomong namanya, digomong itu. Oh, digomong. Ya. Ketika istri saya punya rezeki sedikit di waktu itu, dia langsung daftarkan saya kuliah di Unismu. Di mana itu kira-kira? Universitas Muhammadiyah, Unismu namanya dulu. Oh, Universitas Muhammadiyah Ya, Mataram. Mataram. Jurusan Bahasa Inggris. Karena dia tahu saya tidak kuat matematika, dicarilah jurusan yang sama sekali tidak punya matematika, ternyata bahasa Inggris didaftarin saya. Saya belum tahu, pokoknya bapak kuliah yang jurusan tidak ada matematika. Alhamdulillah, saya bilang ternyata bahasa Inggris apa boleh buat sudah didaftar. Tapi bapak lancar kuliahnya waktu itu Pak? Ya karena basic saya hotel, jadi alhamdulillah saya bisa menguasai bahasa Inggris waktu itu masih dengan lisan. Maka saya belajarlah tulisannya di universitas. Oh, waktu itu di satu itu Pak ya? Di Ada satu bahasa itu, Inggrisnya gitu. ya karena kita di hotel kan, saya berbahasa Inggris, makanya dilanjutlah ke S1 bahasa Inggris di Muhammadiyah. Nah itu akhirnya saya bisa wisuda. Disitulah istri saya bilang tuh, alhamdulillah awal kebangkitan cita-cita saya berbeda. Saya tanya apa sih jadi belum 3 tahun. Masih dirahasiain. Ya, dia bilang sama saya, dia menjawab Bapak, saya punya cita-cita yang besar. Ternyata itu dia tidak mau menjadi istri orang biasa-biasa saja. Dia ingin menjadi istri orang hebat. Maka dia berusaha menghebatkan suaminya, memperbesarkan suaminya supaya dia menjadi istri orang besar. Itu rahasianya dia. Dan ini kan langsung bapak lanjut S2 Pak ya? Dan ambil jurusan dulu itu waktu kami ikut S2 nah, dulu itu terlalu banyak universitas dari Pulau Jawa sana. Dia buka jarak jauh di sini nah. Ya ada di Lombok Raya, ada di bekerja sama dengan salah satu universitas banyak nah. Nah disitulah bapak salah satunya masuk ke S2 di situ dulu. Oh, tapi bapak kuliah di Mataram. Ya, kan dulu itu ada universitas induknya di Pulau Jawa, tapi dia punya kelas jarak jauh di beberapa provinsi. Nah, sebelum ada aturan tidak boleh. Nah, kalau sekarang kan tidak boleh. Nah, dulu tuh masih boleh dulu. Disitulah kami mendapat S2 bersama-sama. Termasuk beberapa teman juga yang ngajarnya di sini ada namanya Pak Muhasim, Pak Dr. Subhan juga waktu ngajar di tempat saya dulu. Gitu ya. Terus ini juga Pak ya, ini kan kedai kampus nih. Sampai tidak tahu kedai kampus nih, apalagi di kalangan mahasiswa kan, khususnya nih yang Ulra Pak ya, yang UIN pasti kenal lah yang namanya kedai kampus ini Pak ya. Jadinya apa sih yang membuat, yang motivasi Bapak sampai Bapak bisa membangun kedai kampus ini yang tempatnya strategis sekali di depan Ulra gitu ya? Bagaimana ceritanya asal muasalnya sampai Bapak bisa membangun kedai kampus? Iya nak, saya berawal dari waktu saya menganggur di kampung. Menjadi penganggur itu betul-betul kita sakit sekali Pak. Tidak enak sekali, tidak nyaman sekali. Kita bingung mau jadi apa, mau kemana. Sementara saya dulu itu Pak ditinggalin sama ibu saya. Jadi ya meninggal pada saat saya masih SD. Jadi bingung kita. Akhirnya saya ketemulah dengan orang-orang baik yang positif maupun yang negatif. Ternyata menganggur itu tidak enak. Akhirnya saya dibantulah sama teman saya hanya sekedar motivasi. Nah, saya ketemulah dengan teman saya yang bisa memotivasi walaupun sama-sama besar. Dari situlah saya terpercik. Oh, saya harus jadi orang. Saya harus jadi orang. Nah, karena niat saya ingin menjadi orang dan bisa membantu orang lain lagi. Maka saya selalu menghayalkan suatu saat saya melihat pemuda-pemuda NTB ini khususnya berkafilah gitu loh, berhasil semuanya. Artinya bagaimana cara saya
menjadi seorang motivasi seperti teman saya memotivasi saya ini, tetapi lebih besar lagi cita-cita saya daripada teman saya ini. Itu aja di otak saya. Gimana? Suatu saat Pak, akhirnya karena niat kuat, akhirnya saya dipertemukan dengan salah satu seminar motivasi. Disitulah saya diajarkan A, B, C, D mengenai motivasi, mengenai hidup, mengenai semuanya di situ. Akhirnya saya menangis ketika kedai kampus ini dibuka, ternyata berkapila masuk depan mata saya. Itulah yang paling saya bahagia, karena itu mimpi-mimpi saya pada saat saya masih kampus. Waktu itu apa namanya Pak, kan kedai kampus diresmikan gitu Pak ya, kira-kira tahun berapa itu Pak kalau kedai kampus gitu? Kedai kampus diresmikan kurang lebih 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Masuk 9 lah sekarang. 8 tahun yang lalu dan 8 tahun lebih. Ya gini juga Pak ya, kan ini kan kita masuk di zona yang tidak kita inginkan Pak ya, yaitu corona nih. Banyak anak-anak muda sekarang selesai kuliah, selesai sekolah itu pusing apa yang dia ingin perbuat untuk bisa menghasilkan uang itu kan sangat-sangat sulit untuk dia gitu Pak ya. Jadi bagaimana nih mungkin masukan dari Bapak ini yang selaku Ketua Entrepreneurship Kota Mataram untuk anak-anak muda kita yang ada di Lombok, Sumbawa dan Indonesia lah gitu Pak. Oke, anak-anak Bapak, pertama-tama Bapak bangga sekali dengan kalian, karena bagi Bapak itu pemuda hari ini adalah pemimpin 10 tahun yang akan datang. Maka dari itu Bapak ingin sekali berinvestasi, baik investasi kebaikan, investasi tenaga, investasi waktu Bapak kalian hari ini, dengan harapan Bapak ingin lihat investasi itu 10 tahun yang akan datang. Untuk Anda adik-adik semuanya yang sedang lagi mahasiswa, tugas yang paling penting selesaikan kuliahnya dulu. Kalau yang belum selesai kuliah, selesaikan kuliahnya dulu. Kemudian kalau pemuda-pemuda yang belum sempat kuliah atau yang sudah selesai kuliah, Bapak sarankan ganti channelnya, ganti caranya, rubah speednya. Ini new normal nak. Ya. Paham? Kalau dulu Anda memakai channel FM, ganti nak yang lebih, ganti antenanya. Jadi kalau kita cari cara yang baru, cara lama 100% tinggalin. Dulu kamu berjalan 10 menit, sekarang ganti nak menjadi 100, lebih tambah speednya. Di zaman sekarang ini kita tidak lagi bisa memakai cara-cara lama nak. Kita harus memakai cara-cara baru dan memakai speed yang baru. Jadi kalau Anda memakai pola yang lama, Anda tetap saja dengan cara-cara yang lama dan akan Anda di cross sama waktu. Jadi artinya mari bersama-sama merubah speed dengan satu tujuan kita adalah bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda ini jangan sampai terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, karena umur kalian ini mudah terpengaruh. Maka saran saya kedua, jaga lingkungan pergaulan kalian. Jaga sekali pergaulan kalian. Kalau salah pergaulan, maka salahlah seluruhnya. Sebaliknya kalau Anda benar pergaulan, maka benarlah seluruhnya. Dan yang terakhir, jika Anda ingin menjadi seorang apa saja, usaha kah, YouTuber kah, Anda harus mempunyai seorang motivator yang Anda punyai, tempat konsultasi, tempat Anda bertanya, tempat untuk dibimbing. Itu yang paling penting. Bapak alhamdulillah punya motivator, sampai hari ini saya punya. Kalau saya usaha saya kurang lancar, saya tetap masih bertanya kepada mentor saya. Banyak orang yang tidak punya mentor, maka dia selalu salah arah. Tapi
Kalau orang yang punya mentor selalu diurusin sama mentornya sampai cita-citanya tercapai. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Pras, gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa. Silakan. Oh, udah. Ya, Bapak ya, mungkin sampai sini Bapak ya. Sampai sini pertemuan kita, berbincang-bincang kita, ngobrol kita. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi Bapak ya. Siap. Gimana Pras? Yang mungkin sampai sini ya untuk video kami. Fitri Doni Official. Mungkin kalau ada tokoh-tokoh inspirasi di sekeliling kalian, bisa kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.